Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas CT 4601. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik keterbatasan komunikasi yang berjudul Tantangan Akses Jaringan di Wilayah Cartil menuju peningkatan infrastruktur komunikasi dari mata kuliah jaringan telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nathan Arya Satyandika, Michael Parlin Simanjuntak, Syafis Nabila, dan terakhir Ahmad Syarifuddin. Mengenai judul yang sudah saya sebutkan, kami mengambil wilayah Bandung Timur yang terdapat wisata yaitu Cartil. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Cartil. Tempat wisata Cartil atau Caringan Dulu berada di Bandung Timur. Wilayah Cartil menghadapi tantangan serius dalam akses jaringan, yaitu terkendala oleh kurangnya infrastruktur telekomunikasi. Keterbatasan ini berdampak pada konektivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi guna mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan wilayah Cartil. Oke, untuk permasalahannya sendiri di wilayah Cartil itu yang pertama karena kurangnya infrastruktur telekomunikasi. Di wilayah Cartil memiliki keterbatasan infrastruktur dasar seperti tidak adanya menara komunikasi, saluran kabel, dan pusat data. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya cakupan jaringan dan kualitas layanan komunikasi di daerah tersebut. Lalu yang kedua, kondisi geografis yang sulit. Geografis di wilayah Cartil melibatkan medan yang sulit diakses, seperti contohnya di atas pegunungan, hutan, atau daerah terpencil. Kondisi ini bisa menjadi hambatan untuk pembangunan infrastruktur komunikasi yang lebih efisien. Lalu yang ketiga, kurangnya sumber daya finansial. Keterbatasan dana dapat menghambat pengembangan infrastruktur broadband yang diperlukan di dataran tinggi. Ini dapat menghasilkan layanan yang lebih mahal dan bahkan tidak tersedia bagi beberapa daerah tertentu. Dampak pertama yang dihasilkan yaitu potensi kehilangan wisatawan. Karena wisatawan sekarang rata-rata kebanyakan sangat memerlukan atau mementingkan jaringan seluler. Jadi wisatawan yang memiliki akses internet baik akan lebih cenderung memilih tempat wisata yang memiliki akses internet yang baik pula. Hal ini karena mereka dapat menggunakan internet untuk mencari informasi tentang tempat wisata dan berkomunikasi dengan keluarga atau temannya. Lalu yang kedua, kesulitan dalam melakukan transaksi digital. Transaksi digital seperti pembayaran, pemesanan, reservasi semakin populer di kalangan wisatawan sekarang. Jaringan jelek dapat menyulitkan wisatawan untuk melakukan transaksi digital yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian. Karena biasanya wisatawan sekarang ini mungkin rata-rata jarang menggunakan uang cash dan lebih beralih menjadi pembayaran digital. Nah, jika tidak ada akses internet, mereka akan kesulitan untuk bertransaksi. Lalu yang ketiga, penurunan kepuasan wisatawan. Wisatawan yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet saat berlibur akan merasa tidak puas. Hal ini dapat mengurangi kepuasan mereka terhadap keseluruhan pengalaman wisatawan. Bahkan bisa menyebabkan mereka tidak kembali ke tempat wisatawan itu dan memilih tempat lain. Penjelasan tentang mobile broadband. Mobile broadband merupakan pilihan yang baik untuk daerah terpencil seperti puncak gunung. Contohnya di wilayah Cartil ini, karena dengan mobile broadband menyediakan koneksi internet melalui jaringan kabel. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dapat mengakses internet tanpa melalui kabel atau sejenisnya. Selain itu, mobile broadband atau jaringan seluler ini telah meningkat selama bertahun-tahun. Bahkan sekarang di beberapa wilayah sudah menerapkan jaringan 5G. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ada infrastruktur telekomunikasi, teknologi nirkabel dan satelit, program pemerintah dan swasta. Yang pertama, pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Meningkatkan pembangunan menara telekomunikasi, jaringan kabel, dan pusat data di wilayah Cartil. Investasi dalam
infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan cakupan jaringan dan kualitas layanan komunikasi. Yang kedua ada penggunaan teknologi nirkabel dan satelit. Memanfaatkan teknologi nirkabel dan satelit dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis yang sulit di wilayah Chartwell. Ini akan memungkinkan akses jaringan yang lebih baik, bahkan di daerah dengan medan yang sulit dijangkau. Selanjutnya kita ada program pemerintah dan kemitraan swasta. Nah, melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam program kemitraan untuk membiayai dan mengelola proyek infrastruktur telekomunikasi di wilayah Chartwell. Inisiatif bersama ini dapat memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan akses jaringan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita ada perhitungan. Yang pertama ada perhitungan biaya. Biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jarak, medan, dan tingkat kesulitan pembangunan. Biaya penggunaan teknologi nirkabel dan satelit dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti bandwidth, cakupan, dan frekuensi. Biaya program pemerintah dan kemitraan swasta dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah peserta, durasi program, dan jenis program yang diberikan. Yang kedua ada perhitungan cakupan. Cakupan jaringan dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti ketinggian menara telekomunikasi, kekuatan sinyal, dan pola penyebaran sinyal. Dan yang terakhir kita punya perhitungan kualitas. Kualitas layanan komunikasi dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti kecepatan internet, latensi, dan jitter. Demikian presentasi yang sudah kami jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan saat presentasi ataupun topik yang kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.